Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pendengar sekalian dimanapun berada, dan juga pemirsa yang menyaksikan di YouTube. Selamat datang kembali di serial podcast Surabaya Mengaji. Di episode kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Romlan. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, di episode kali ini kita membahas tentang kenaikan harga pangan. Nah, ini kita sebagai seorang muslim insya Allah tiap tahun mengalami hal ini Ustadz ya. Iya, Jadi makin tahun itu harga pangan tidak malah makin menurun, justru malah makin meninggi Ustadz. Iya. Kemarin sempat beberapa saat yang lalu harga minyak. Yang betul. melambung tinggi sampai kemudian banyak yang berebut. Kemudian ada juga kadang cabai, kemudian daging dan seterusnya. Nah, yang baru-baru ini juga sedang hangat itu harga Pertalite dan harga mie instan katanya juga wacananya akan dinaikkan Ustaz. Iya. Nah, ini sikap kita sebagai seorang muslim ini menghadapi kenaikan harga pangan atau harga bahan pokok ini gimana Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah ya, terkait dengan kenaikan harga pangan ya, kalau tinjauan di dalam syariat Islam ya, bahwa itu bagian daripada ujian dan cobaan Allah untuk kita semuanya ya. Jadi sesuatu yang kita sukai, kita bersyukur kepada Allah. Pandai menjadi hamba yang bersyukur pada Allah ya. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak baik ya, maka kewajiban kita bersabar. Ya, kewajiban kita bersabar dan kita pun mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Termasuk di dalamnya ini tadi kenaikan harga bahan pangan yang sangat dirasakan oleh semuanya, khususnya adalah kaum muslimin ya. Seharusnya sikap kita pun tetap ya, bahwa semuanya kita sandarkan kepada Allah. Ya, semua kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang bisa mengatur yang demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan dari kehidupan kita ini kita dapati tatkala kita semuanya kembali kepada Allah, tatkala kita menguatkan keimanan, tatkala kita bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit, dari bumi ya. Sehingga kalau ternyata kok sebaliknya justru ujian akan terus semakin berat buat kita, maka bersabar. Ayo kuatkan diri untuk semakin kuat beriman, semakin kuat dalam bertakwa kepada Allah, jalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan sebab tersebut Allah angkat ya kesulitan ini. Ya. Baik, dan kejadian kenaikan pangan ini apakah juga terjadi di masa salaf terlebih dahulu Ustaz? Masa salaf dahulu Ustaz, dan bagaimana mereka menyikapi kenaikan harga pangan ini Ustaz? Iya, ini menarik sekali ini karena Insyaallah. Satu saat para sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ughala as-si'ru, wahai Rasulullah, harga barang-barang mahal, fasa'ir lana, kata mereka. Seandainya engkau bisa mengatur harga, seandainya engkau bisa menentukan harga. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan harga. Allah yang bisa memegang, Allah yang bisa melepaskan, Allah yang memberikan rizki. Wa inni la arju an alqallaha yaumal qiyamati wa laysa ahadun yutalibuni fi malin waladamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berharap aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dalam urusan harta maupun urusan darah. Ya, ini hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, di mana ini pun terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat pun juga kerepotan ya dengan kenaikan harga itu, sampai minta pada Nabi, seandainya engkau wahai Rasulullah bisa menentukan harga, bisa mengatur harga, bisa menetapkan harga yang pasti sehingga tidak naik terus. Ternyata jawaban Rasulullah mengembalikan kepada
tauhid kepada Allah ya, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah al-musa'ir, Allah yang bisa menentukan harga, Allah yang mengatur harga, Allah yang menentukan harga, demikian. Sehingga harga itu pada asalnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi sebab tadi yang saya sebutkan ya, bahwa kemakmuran, ketentraman, yaitu semua kembali kepada bagaimana iman dan takwa kita. Penduduk satu negeri ketika mereka beriman dan bertakwa, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan berkah, kemudahan dalam segalanya ya. Tapi kalau kemudian itu ternyata lemah keimanannya, ketakwaannya, tentu Allah pun akan menguji ya. Bagian daripada peringatan Allah untuk kita semuanya ya, sehingga para sahabat ketika mendapati demikian datang kepada Nabi, cari solusi kepada Nabi, dan Rasulullah mengatakan ternyata itu haknya Allah, itu hanya Allah yang bisa mengatur. Allah Al-Qabid Ar-Razik, Allah yang bisa memegang, Allah yang bisa memberikan. Allah Ar-Razik, Allah yang bisa memberikan rizki, itu semua kembali pada Allah. Berarti kalau pengen turun harga, bagaimana caranya? Ya kembali minta kepada Allah, minta pada Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan tadi, aku tidak ingin menentukan harga. Kenapa? Takut itu zalim. Karena menentukan harga mungkin menguntungkan pihak pembeli, tapi yang penjual ternyata dirugikan. Atau sebaliknya, itu menguntungkan penjual tapi kemudian untuk pembeli ternyata dirugikan. Tentu itu akan dihisab Allah pada hari kiamat ya. Dan itu Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin ada yang menuntut saya pada hari kiamat urusan harta maupun urusan kehormatan, urusan darah ya. Demikian. Masya Allah. Dan ini terjadi Ustaz, saudara kita mungkin sebagian ketika harga pangan ini naik kemudian melakukan demo atau mengkritik pemerintah Ustaz. Betul. Jadi kan terkadang ada mungkin kenaikan harga pangan misal cabai. Itu sering dilakukan, mungkin saudara muslim kita mengkritik pemerintah kemudian demo. Nah, ini apakah sikap yang tepat Ustaz? Mungkin perlu diluruskan ya. Artinya pemerintah kita, para pemimpin kita ini kan sebenarnya muncul dari masyarakat yang ada ya. Itu yang harus benar-benar kita sadari, bahwa kenapa muncul para khulafa ar-rasyidun ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang sangat mulia. Kenapa? Karena rakyatnya juga rakyat yang sangat mulia, para sahabat yang mulia, muncullah para pemimpin yang mulia. Sehingga kalau di negeri kita mungkin masih ada para pemimpin yang bisa jadi mungkin kurang adil dalam tanda kutip ya, yang mungkin masih berani untuk korupsi, tidak adil, maka buat kita sebenarnya sabar, yaitu gambaran dari masyarakat yang ada. Satu sisi kita bersyukur bahwa di negeri kita juga alhamdulillah yang ada di atas para pemimpin banyak yang itu menandakan semakin baik. Ya, semakin baik, artinya para pemimpin yang menunjukkan bagaimana bersikap adil, bagaimana perhatian kepada rakyat, bagaimana ya kemudian bersungguh-sungguh untuk memberikan solusi, ternyata sudah mulai bermunculan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari keadaan masyarakat di negeri kita yang sudah semakin banyak ya yang baik, yang sudah mulai berpegang kepada agama Allah, kembali kepada agama Allah. Maka kalau kita ingin semakin baik, tentu ayo kita semangat untuk memperbaiki negeri kita ini, khususnya adalah rakyat, masyarakat. Mari kita sampaikan agama Allah, mari kita berdakwah, kita sebarkan kebaikan. Semakin banyak insya Allah yang muncul dari para pemimpin, insya Allah juga yang baik ya. Tapi kalau kemudian misalnya dengan cara demonstrasi misalnya, ya, demo, ini sebenarnya tidak disyariatkan di dalam Islam ya, karena yang syar'i, yang benar dalam menasihati pemimpin itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, empat mata. Seorang yang punya jalan, punya akses untuk sampai kepada pemimpin, silakan menasihati dengan cara yang baik. Jangan dipermalukan, jangan di depan umum, jangan dibuka aibnya di depan umum ya. Orang biasa saja tidak mau dibuka aibnya di depan umum ya, apalagi ini para orang-orang yang dipandang para pemimpin ya. Tentu syariat Islam memberikan batasan yang paling sempurna ya. Demikian, sehingga jangan kemudian berkoar-koar di sana sini di mimbar. Kalau sekarang mungkin sudah bukan mimbar tapi dengan tulisan-tulisan di medsos ya. Tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah.
ini bukan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah ya, sehingga justru jalan kita yang terbaik tadi perbaikan dari sisi masyarakat ya, yang kemudian semakin mengenal agama Allah, insya Allah itu akan memunculkan para pemimpin yang baik biidznillah. Iya. Jadi tidak tepat ya Ustaz ya, ketika harga pangan naik kemudian kita mengkritisi pemerintah atau demo, tidak tepat ya Ustaz ya, insya Allah. Iya tidak ya. Dari sisi yang lain yang kita bisa perbaiki. Kalau seperti itu yang terjadi bahkan lebih banyak kekacauan. Demo besar-besaran kadang sampai pengerusakan sana sini, sampai pada waliyadzubillah pembunuhan dan yang lain. Nah ini Islam sangat menjaga itu semuanya. Iya. Baik, terkait harga pangan yang naik ini, apakah memang sudah termasuk takdir dari Allah, atau ini terjadi secara memang alami Ustaz, atau ekonomi Ustaz? Secara ekonomi, ilmu ekonomi memang tiap tahunnya naik, dan apa hikmahnya dari kenaikan bahan pangan ini Ustaz? Iya, kalau takdir Allah tentu akan berjalan sesuai dengan catatan Allah ya. Tapi itu kan sesuatu yang tertulis di Lauhil Mahfudz ya, ada di atas langit yang ketujuh, catatan Allah namanya tercatat dalam Lauhil Mahfudz, itu sudah pasti berjalan seperti itu. Tapi kalau lihat dari sisi sebab, tentu semua itu ada sebab musabab. Ya, kejadian-kejadian itu ada sebabnya, kemudian karena sebab tersebut apa yang terjadi, musababnya itu pasti ada ya, sehingga kalau dari sisi usaha kita agar harga pangan bisa lebih stabil, harga pangan bisa lebih baik, tentu ada usaha-usaha duniawi juga ada, silakan itu ranahnya para pemimpin. Iya, mereka yang bertanggung jawab dalam urusan ini ya bersungguh-sungguh untuk bisa amanah ya, sehingga itu bisa meringankan rakyat ya, bisa menenteramkan, membahagiakan rakyat ya. Tapi kalau dari sisi takdir, dari sisi ketentuan Allah, maka jelas bahwa kita harus beriman segala sesuatu yang sudah terjadi. Kita katakan itu takdir Allah, itu ketentuan Allah. Tapi kalau belum terjadi, maka kita punya usaha, kita bersungguh-sungguh. Adapun hasilnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaitannya tadi dengan harga pangan yang terus naik tadi, ya buat kita banyak sisi yang bisa jadi itu kita masih ada yang kurang-kurang, apalagi kalau yang sisi agama yang tadi kita sebutkan ya, masih banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya, yang belum berpegang kepada agamanya. Mungkin salat saja banyak yang tidak salat ya, perkara yang paling wajib saja mereka mungkin tidak tahu ya, mengaku muslim tapi ternyata tidak menunaikan salat dan seterusnya. Ini masih banyak yang itu menyebabkan tadi kenaikan harga yang itu sangat membuat kita susah ya. Sehingga nasihat buat semuanya ya, nasihat buat semuanya bahwa ketika kita menghadapi harga yang naik dan terus naik ya, kita memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar ya. Demikian kita bisa mengajak diri kita, istri, anak, keluarga ya, kita ajak untuk semakin kuat kembali pada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu juga bisa meringankan yang terjadi di negeri kita ini. Masya Allah. Mungkin ada sedikit nasihat Ustaz tentang untuk semua kaum muslimin, bahwasanya agar mereka bisa ridho terhadap harga pangan yang naik ini Ustaz. Dan apa keutamaan ridho terhadap harga pangan yang naik ini Ustaz? Iya, berhadapan dengan takdir yang tidak baik yang tadi saya sebutkan ya, takdir yang tidak kita suka terjadi seperti sakit, kehilangan harta misalnya, kehilangan anggota keluarga. Kalau ini takdir tidak baiknya apa, harga semakin mahal, harga semakin mahal ya. Maka berhadapan dengan takdir Allah yang seperti itu ya, maka tentu kita mengingat tadi bahwa ini bagian daripada peringatan Allah, ini teguran Allah ya. Allah sayang pada kita semuanya sehingga Allah masih mengingatkan pada kita, dan sisi banyak yang kita harusnya bersyukur ya. Negeri kita ini kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, kita masih banyak bersyukur sebenarnya. Negeri yang lain sudah terjadi peperangan, ekonominya benar-benar ya anjlok ya. Sebagian bahkan sampai hutang saja sudah tidak mampu lagi untuk ya menanggung hutangnya. Walaupun kita juga mungkin negeri kita juga banyak ya, tapi sisi yang lain kita masih bersyukur alhamdulillah ya. Sehingga dengan yang sekarang ini ya, bagaimana kita bisa bertahan
mungkin kita sudah mengatur dengan baik ya perekonomian dalam rumah tangga kita masing-masing ya, dalam keluarga kita masing-masing. Dulunya mungkin masih mudah untuk jajan misalnya, ya karena harga sudah mulai mahal ya hati-hatilah, diatur baik-baik ya sehingga hati juga lebih tenang bahwa insya Allah bulan ini saya kecukupan, untuk bulan depannya juga alhamdulillah insya Allah mampu untuk bertahan, sehingga tetap tenang untuk beribadah pada Allah, tenang untuk kemudian beraktivitas dalam perkara yang baik ya, sehingga hati tetap ridho dan tidak kagetan ya ketika harga diumumkan naik, harga pertalit naik, harga ini naik. Kita nggak kagetan gitu ya, karena memang mental kita mental seorang mukmin yang dengan segala macam ujian dan cobaan kita harus benar-benar siap bahwa itu takdir Allah, itu ketentuan Allah. Sisi usaha kita tetap akan berusaha bersungguh-sungguh, mudah-mudahan kita negeri kita bisa keluar dari kesulitan ini, tapi sisi dari masing-masing dari kita tentunya hendaknya kita sangat kuat ya bergantung pada Allah, ya bersandar pada Allah dan ridholah dengan semua ketentuan Allah, karena itu ridho tidak ridho ya pasti terjadi gitu. Maka pilihan seorang mukmin jelas ridho dengan semua ketentuan Allah, bersabar, dengan itu insya Allah Allah berikan kebaikan untuk kita. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya Ustaz. Baik, demikian pendengar sekalian dan juga pemirsa sekalian terkait dengan kenaikan harga pangan. Jadi ini merupakan yang tadi Ustaz sampaikan supaya bisa kita amalkan ketika kita menyikapi harga pangan yang naik. Dan semoga ini bisa menjadi pesan bagi anak pribadi dan juga para pemirsa sekalian untuk bisa bijak dan baik ketika menyikapi harga pangan yang naik. Karena ini insya Allah setiap tahun akan terjadi Ustaz ya. Dan objeknya juga ganti-ganti, kadang cabai, kadang daging, kadang bensin dan lain-lain Ustaz ya. Baik, demikian semoga bisa mengambil manfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.